Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan klaster 4 untuk bagaimana kita berdiskusi dalam makalah jurnal kami yang berjudul Pengembangan Mobile Learning sebagai Alternatif Media Pembelajaran di Masa Depan. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan judul makalah jurnal saya yang tadi saya sudah kemukakan. Baiklah, kita lanjut. Adapun materi dari presentasi saya pada kesempatan itu meliputi pendahuluan, yang kedua pembahasan, di mana pembahasan ini meliputi metode penelitian, pengertian dan fungsi media pembelajaran, kemudian mobile learning dan hambatannya, kemudian mobile learning di masa depan. Dan insyaAllah akan diakhiri materinya dengan beberapa kesimpulan. Pendahuluan. Kemajuan teknologi di era digital merupakan salah satu hal yang tak dapat dipungkiri lagi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi seolah telah merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi, pagi sampai malam, di rumah maupun di luar rumah, tidak akan pernah lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang berkembang pesat. Tidak terkecuali hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Salah satu teknologi yang telah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat dunia dewasa ini adalah kepemilikan gadget. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap orang telah memiliki gadget masing-masing, tak terkecuali guru dan siswa itu sendiri. Banyak sekali tujuan dalam penggunaan gadget, tetapi satu hal yang pasti adalah gadget yang terhubung dengan jaringan internet merupakan suatu kebutuhan. Entah hanya sekedar mengakses media sosial sampai mempergunakannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh eMarketer, sebuah lembaga riset pasar mengatakan bahwa netter di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang yang diproyeksikan akan mencapai 112 juta pada tahun 2017. Angka ini ternyata menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-6 dalam hal jumlah pengguna internet. Dan pada tahun 2017, pertumbuhan netter Indonesia diperkirakan akan mengalahkan Jepang yang memiliki tingkat pertumbuhan netter yang lebih lambat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya akan memiliki peluang lebih besar dalam peningkatan infrastruktur jaringan dibandingkan dengan negara Jepang. Sebagai negara maju, telah memiliki infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, makalah jurnal ini akan berusaha untuk mengupas tentang pengembangan mobile learning sebagai media pembelajaran yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu tentang media pembelajaran dan tentang pengembangan mobile learning. Pada bagian pertama, makalah ini akan membahas tentang pengertian dan fungsi media pembelajaran, sedangkan pada bagian kedua, makalah ini akan mengupas tentang pengembangan mobile learning dan hambatannya pada paruh pertama dan pengembangan mobile learning di masa depan pada paruh kedua. Pembahasan. A. Metode penelitian. Makalah ini merupakan sebuah studi pustaka tentang potensi pengembangan mobile learning di masa yang akan datang. Pada dasarnya, makalah ini membahas tentang potensi pengembangan mobile learning di masa depan dan hambatannya di masa sekarang. Makalah ini menggunakan metode studi pustaka, baik hasil penelitian, jurnal maupun beberapa situs yang berhubungan dengan pembahasan dalam makalah ini. B. Pengertian dan fungsi media pembelajaran.
Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Secara terminologis, banyak definisi yang diberikan orang tentang media. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau Association of Education and Communication Technology di Amerika, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Asosiasi Pendidikan Nasional memiliki pengertian yang berbeda tentang media. Mereka mendefinisikan media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Ini menurut Arif Rahjo, Anu, dan Rahardjito tahun 2009, halaman 6-7. Selanjutnya, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru, dan siswa, baik secara langsung dengan tatap muka maupun tidak langsung dengan menggunakan media yang telah ditentukan sebelumnya dengan model pembelajaran tertentu. Dari definisi di atas, posisi siswa tidak dianggap hanya sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Tiap siswa memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda-beda. Peranan guru bukan hanya terbatas sebagai pengajar yang menuangkan ilmunya kepada siswa, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pembimbing, pelatih, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang menjadi fasilitator dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Adapun fungsi media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran, meliputi yaitu 1. Meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya media pembelajaran, pembelajaran akan jauh lebih menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan efektivitas belajar. Dengan adanya media pembelajaran, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswanya dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran itu. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lainnya. Adapun penggunaan media dalam pembelajaran mampu mengatasi 6 aspek yang menghambat proses belajar dan mengajar, yaitu yang pertama, verbalisme. Ini verbalisme pengajaran yang hanya tergantung pada penggunaan kata-kata lisan dalam pemberian informasi dan penjelasan terhadap materi yang diajarkan. Kemudian, hambatan selanjutnya adanya kekacauan dalam penafsiran. Penggunaan media memberikan persepsi yang sama terhadap objek yang dijelaskan dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian, perhatian anak didik yang bercabang. Penggunaan media yang cocok mampu memberikan respon terhadap materi yang diajarkan, sehingga peserta didik tidak melakukan hal lain yang mampu memecahkan konsentrasi dalam belajar. Kemudian, kurangnya respon. Penggunaan media yang tepat mampu merangsang peserta didik untuk beraksi dan memberi tanggapan terhadap materi yang diajarkan. Kemudian, kurang perhatian. Pengajaran yang kurang sistematis, bahan yang terlampau sulit, serta metode pengajaran yang kurang menarik akan membuat peserta didik menjadi bosan. Hal ini tentunya menyebabkan kebosanan pada peserta didik sehingga membuat mereka tidak memperhatikan pelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir, keadaan lingkungan belajar yang tidak menyenangkan. Keadaan lingkungan pembelajaran menjadi sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Penataan ruangan yang buruk dan suasana kelas yang gelap
tentunya akan memberikan pengaruh pada penyerapan dan keinginan siswa dalam belajar. Kemudian C, mobile learning dan hambatannya. Mobile learning secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu mobile artinya bergerak dan learning artinya belajar. Dalam konteks pendidikan, mobile learning didefinisikan sebagai pembelajaran mobile. Dalam artinya pembelajaran tersebut dapat leluasa bergerak tanpa terkait dengan tempat dan waktu. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa mobile learning adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai konteks pembelajaran, baik sosial maupun interaksi materi menggunakan peralatan elektronik pribadi. Kemudian, menurut Drexler, mobile learning bukanlah sebuah konjungsi penggabungan dari dua buah kata yang memiliki arti baru, tetapi adalah singkatan dari mobile learning. Secara sederhana, mobile learning dapat diartikan dengan elektronik e-learning dengan mobile device atau menggunakan perangkat mobile seperti smartphone untuk mengakses pembelajaran secara elektronik atau e-learning. Mobile learning dalam proses pembelajaran secara sederhana dapat diartikan dengan penggunaan perangkat mobile. Dalam proses pembelajaran perangkat ini sering dihubungkan dengan penggunaan handphone, selalu melalui short message service atau SMS. Mobile learning dapat didefinisikan sebuah tipe e-learning yang menyampaikan konten pembelajaran dan material pendukung melalui perangkat komunikasi. Selanjutnya, menurut Abdul Majid ada 3 fungsi utama mobile learning dalam proses pembelajaran, yaitu suplemen atau tambahan, pelengkap atau komplemen, dan sebagai substitusi atau pengganti. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang mobile learning di masa depan. Sarana dan prasarana sekolah yang belum mendukung, terutama dalam hal internet dan peraturan dalam menggunakan ponsel di sekolah menjadi momok tersendiri dalam upaya pengembangan mobile learning di sekolah. Alih-alih mobile learning ditujukan untuk siswa di sekolah, pengembangan tersebut hanya sebatas angan-angan apabila sekolah tidak memperbolehkan siswa untuk menggunakan smartphone di ruangan kelas. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi saya pada kesempatan ini, dengan berkaca dari pesatnya perkembangan teknologi digital, terutama software pengembangan aplikasi multi-platform, maka sangat dimungkinkan di masa depan muncul banyak pengembang dari berbagai kalangan. Hal ini mengingat mudahnya pengembangan aplikasi multi-platform, terutama bagi para pengembang. Lebih lagi para pendidik. Berpijak dari pesatnya perkembangan aplikasi tersebut, maka tidaklah mustahil bahwa mobile learning di masa depan akan terus berkembang. Dengan demikian, media pembelajaran di masa depan tentunya akan menggunakan teknologi yang sangat berperan dalam setiap sendi kehidupan. Di masa depan, tidaklah menjadi hal yang mustahil bahwa setiap pendidik dan peserta didik akan menggunakan smartphone dalam proses pembelajaran dengan menggunakan mobile learning yang dikembangkan oleh para pendidik sendiri. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan saya yakin dalam pemaparan ini ada hal-hal yang tidak jelas dan mungkin ada nanti kita buka sesi tanya jawab sekaligus ada mungkin saran dan ada tambahan daripada materi yang kami bawakan pada kesempatan ini. Oke, kami buka sesi tanya jawab. Saya Pak. Ya, silakan Ibu Mariam. Oke, baik. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dalam presentasi Bapak saya menemukan kata urgensi. Jadi yang ingin saya
tanyakan apa sebenarnya itu urgensi atau maksud dari pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam sesi tanya jawab ini saya mau tawarkan kepada teman-teman apakah kita tanya langsung jawab atau dikumpul Harus dulu. mungkin pelan, Pak. Langsung dijawab saja supaya cepat. Ya, mungkin kalau Ini sudah bertanya langsung dijawab. sekelas dosen ini kalau langsung jawab Pak Hilman. Ya, tapi kalau memang itu keinginannya teman-teman, ya saya akan mencoba dengan ilmu atau pemahaman yang saya yang saya pahami selama ini, terutama dari paparan jurnal makalah yang saya bawakan pada kesempatan ini. Kalau tidak salah tadi pertanyaan dari Ibu Maryam itu kurang lebih pertanyaannya begini. Apa sebenarnya maksud atau urgensi dari pembuatan media pembelajaran berbasis Android? Saya mencoba memberikan pemahaman bahwasanya maksud daripada pertanyaan tersebut adalah dikembangkannya media pembelajaran ini adalah untuk memudahkan seorang pendidik atau guru dalam penyampaian materi. Jadi guru dalam hal ini akan dimudahkan menyampaikan materinya, menyampaikan apa yang akan diutarakan kepada siswa atau peserta didik tanpa harus kita membeli alat peraga yang mahal dan sebagainya, dan juga bisa mendorong memotivasi siswa untuk bagaimana belajar secara mandiri dengan menggunakan misalnya handphone di rumah, dengan tentunya penggunaan handphone di rumah itu dengan baik dan benar. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Ibu Maryam. Saya kembalikan kepada Ibu Maryam. Ya, terima kasih atas jawabannya dan itu sudah bisa diterima. Ya, makasih atas pertanyaannya dan mungkin saya lagi mau bertanya Pak Tamsil. Ya, silakan kalau masih Pak diberikan Herman. Kesempatan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik masalah mobile learning, pembelajaran yang berbasis Android ya. Tadi ini ada beberapa yang sudah dipaparkan di persentase ini dan ini sangat bermanfaat sebetulnya pada pembelajaran kita di sekolah tentunya masalah mobile learning ini. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan di sini tadi ada masalah ini apakah pembelajaran mobile learning ini dapat media pembelajaran dapat berdiri sendiri untuk menunjang proses pembelajaran, dan apa yang terjadi misalnya seorang guru ini tidak menggunakan media pembelajaran saat melakukan proses pembelajaran, misalnya dia hanya menonton saja tanpa menggunakan media yang seharusnya digunakan. Ya mungkin itu saja Pak Tamsil. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Pak Hilman. Saya ulangi pertanyaannya Pak Hilman ya. Begini mungkin maksudnya ya. Apakah media pembelajaran itu dapat berdiri sendiri untuk menunjang proses belajar mengajar? Dan yang kedua, apa yang terjadi jika seorang guru tidak menggunakan media pembelajaran saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung? Ya, betul Pak Tamsil. Ya. Jadi sesuai dengan pemaparan materi yang saya telah jelaskan tadi, menurut pemateri bahwasanya media pembelajaran itu merupakan bagian integral dari keseluruhan proses
pembelajaran yang berlangsung. Media pembelajaran tidak akan bisa berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan komponen yang lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Jadi intinya di sini bahwa media pembelajaran itu adalah bagian dari keseluruhan proses belajar mengajar berlangsung. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua tadi, apa yang terjadi ya, jika seorang guru atau pendidik tidak menggunakan media pembelajaran saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, tentunya seorang guru yang kurang memanfaatkan media dengan suatu pembelajaran akan berdampak buruk bagi peserta didik. Dan guru ataupun pendidik itu dianggap gagal ataupun kurang berhasil dalam mendidik karena materi yang diberikan kurang dipahami oleh peserta didik. Nah, itu mungkin salah satu penyebab sehingga bisa yang terjadi jika seorang guru tidak menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu jawaban singkat saya. Mudah-mudahan bisa memuaskan penanya. Saya kembalikan ke penanya. Ya, Tapi sudah bagus jawabannya Pak, dan mungkin ini salah satu masukan bagi kita khususnya tenaga pendidik untuk lebih berkembang ke depannya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada mungkin lagi kepada teman yang lainnya, Ibu Aminah atau Ibu Husnul? Ya, silakan Ibu Husnul. Bapak. Tapi Pak, ya. Jelas sih suara aku Pak, karena ini jelek jaringanku ini. Bah, masih sudah bagus sih, bagus. Oke. Jadi ada beberapa pemaparan dari Pak Tamsil tadi tentang mobile learning dan e-learning itu sendiri. Nah, ingin saya tanyakan, sebagaimana yang Bapak paparkan tadi, saya ingin mengetahui sebenarnya apa sih perbedaan mobile learning dan learning itu sendiri dalam pengembangan media pembelajaran. Jadi hanya itu Pak. Ya, terima kasih Saudari Husnul Hatimah. Inti pertanyaannya ya, bagaimana kita bisa membedakan antara mobile learning dan electronic learning. Begitu mungkin Bu Husnul? Ya. Menurut pengetahuan yang saya pahami selama ini, bahwa yang dimaksud dengan electronic learning atau e-learning merupakan penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pesan dan isi pembelajaran dalam jangkauan luas. Sedangkan mobile learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Mungkin itu jawaban singkat saja yang bisa membedakan kedua learning ini. Semoga bisa puas kepada penanya. Saya kembalikan. Oh iya Pak. Jadi learning tadi secara meluas, sedangkan mobile learning itu ya apa yang seperti tadi Bapak ya Pak. Iya. Model pembelajarannya ya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya. Mungkin yang karena mengingat waktu, mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Siti Aminah, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan singkat saja terkait dengan materi yang telah dijelaskan, pembelajaran berbasis Android. Sederhana saja, mungkin menurut pemateri, apakah pembelajaran berbasis Android untuk
saat ini bisa dikatakan semua sekolah itu sudah dianggap siap untuk menerapkan pembelajaran Android ini. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya ulang pertanyaannya, apakah semua sekolah sudah siap dengan pengembangan dari mobile learning? Ya, saya kira untuk semua sekolah seperti kemarin kalau tidak salah dalam pembelajaran kita inovasi dan difusi, bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah misalnya, ya kalau kita dianjurkan untuk menggunakan pembelajaran mobile learning, ya mau tak mau, siap tidak siap, ya semua sekolah harus melakukan dan mengikuti aturan atau kebijakan yang ada. Hanya saja ada semacam titik titik koma dalam kurung tanda kutip bahwa sekolah itu bergantung kepada bagaimana kesiapan potensi gurunya, bagaimana kesiapan sarana dan prasarananya. Jadi semua itu harus kita wujudkan untuk bagaimana kita sekolah dalam melaksanakan kesiapannya menggunakan pengembangan mobile learning. Itu mungkin jawaban saya. Kepada rekan-rekan yang lain mungkin ada tambahan atau saya kembalikan ke penanya. Ya, saya kira cukup materi. Terima kasih kepada teman-teman dalam diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini, pengetahuan yang kita raih pada kesempatan ini akan bernilai ibadah dan penuh berkah. Dan marilah kita menutup persentase paparan dari makalah jurnal saya pada kesempatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.